Menurut saya kemerdekaan ada dua. Yang pertama kemerdekaan dalam arti terbebas dari penjajahan. Yang kedua kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, berkarya dan bekerja. Kalau kita sudah merdeka dalam artian itu, menurut saya itu sudah merdeka. Tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan sekarang dengan kemerdekaan yang dulu pada tahun 17 Agustus 1945 sebetulnya akan agak sedikit berbeda penafsirannya. Kalau dulu 1945 mungkin kemerdekaan itu ditafsirkan sebagai merdeka dari penjajahan, merdeka dari kolonialisme dan lain sebagainya. Tapi kalau di sekarang ini nih, di era milenial, kemerdekaan itu terutama untuk anak muda ya, itu lebih ditafsirkan kepada kemerdekaan dalam berpikir, berkreativitas sebanyak-banyaknya dan menggali potensi diri yang sebanyak-banyaknya juga. Dan juga dalam kebebasan berpendapat, juga kita memiliki kebebasan yang bebas begitu. Di sosial media kita bebas mengutarakan apapun, untuk mengkritik pemerintah ataupun memberi masukan. Tapi jangan lupa juga untuk memperhatikan hak-hak orang lain. Seperti itu. Deh, satu pertanyaan. Merdeka menurut saya kan impron ya, masuk nganu ya. Menurutmu? Menurut apa nih? Merdeka itu apa? Ya merdeka, bebas merdeka, itulah merdeka. Peran yang saya berikan ya saya menghormati kemerdekaan. Yang saya harapkan ya semoga Indonesia selalu maju lah. Untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, biasanya sebelum pandemi pasti upacara. Apalagi dulu waktu saya SMA, SD sampai SMA saya selalu melakukan upacara. Dan kalau pulang ke rumah pasti saya selalu hidupkan televisi, cari stasiun televisi nasional untuk melihat prosesi upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka. Karena itu adalah momen-momen yang harus saya tonton untuk mendapatkan atmosfer kemerdekaan. Dan biasanya juga saya ikut lomba-lomba juga, tapi bukan di kampung, di sekolahan. Kalau untuk sekarang karena masa pandemi mungkin saya akan melakukan apa ya? Belum terpikirkan sih, tapi mungkin nanti pokoknya akan ada yang saya lakukan untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi mungkin akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau menurutku merdeka dalam pekerjaan itu kebebasan dalam berkarya, melahirkan batin. Masalah terbesar di Indonesia sebetulnya setiap negara tuh pasti punya masalahnya sendiri-sendiri dan tak terkecuali dengan negara kita, negara Indonesia. Tapi sebetulnya juga saya tidak melihat masalah di Indonesia sebagai satu masalah besar atau Indonesia tuh punya satu masalah yang besar banget tuh, enggak juga sih, karena sebetulnya itu semua timbul dari masalah-masalah kecil yang saya lihat sih itu. Nah, salah satu masalah kecilnya itu sebagai anak muda nih, kita tuh harus percaya sama negara kita sendiri. Dengan kita percaya, kita pasti akan lebih mencintai negara kita, dan kalau kita mencintai negara kita, kita akan melakukan sesuatu untuk negara ini supaya negara ini tetap bisa survive, berkembang, dan pastinya supaya lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Mbak Rima, semoga Indonesia lebih maju dalam perekonomian. Oke, sekarang sebesar apa cinta saya kepada Indonesia? Sebesar, kalau digambarkan sebetulnya nggak ada sesuatu yang bisa menggambarkan secara konkret ya, karena rasa cinta itu ya kembali lagi, rasa cinta itu hanya bisa dirasakan, nggak bisa dilihat ya kan. Terus kalau misalkan ditanya dan harus maksa banget untuk jawab, mungkin saya akan analogikan sebagai Indonesia tuh rumah. Jadi saya cinta Indonesia karena Indonesia itu rumah saya. Kayak misalkan rumah saya ini nih, saya pasti kalau pergi kemana-mana, sejauh apapun saya melangkah, saya merasa capek, saya akan pasti pulang ke rumah saya. Dan begitu juga Indonesia. Indonesia akan selalu menjadi rumah saya, tempat tinggal saya, tempat saya dibesarkan, saya makan dari tanah Indonesia, tanaman-tanaman, hewan-hewan yang tinggal yang di Indonesia. Jadi Indonesia itu bagaikan rumah. Menjaga kemerdekaan yang pernah saya lakukan menghormati perbedaan negara ini.
Indonesia kan lahir itu dengan perbedaan. Dengan kita menjaga perbedaan, menghargai satu sama lain, itu artinya kita juga menjaga kemerdekaan. Menjaga nama baik, Menjadi salah satu warga Indonesia. menghormati peraturan, menjadi kewarganegaraan yang baik. Nah, kayak gitu. Terbebas dari COVID-19, kita bisa menyelenggarakan pembangunan lagi, kita bisa belajar lagi di tempat yang seharusnya kita belajar, dan pokoknya maju terus Indonesia. Contohnya mungkin ada dari agama lain, kita saling menghormati dengan budaya dari tempat, mungkin kayak di Bali, di sana kan Hindu, kita Muslim, kita saling menghormati saja. Yang pernah saya lakukan contohnya mengucapkan ini ya kepada teman yang non Muslim lah, Natal dan itu sih. Itu kan sama juga sih, menjaga kerukunan. Selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia Yang ke-75, semoga makin jaya. NKRI harga mati. Indonesia maju. Merdeka. Merdeka.